Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi mindset ya. Success is no accident. Jadi maksudnya itu adalah sukses itu adalah bukan suatu kecelakaan, maksudnya bukan suatu kebetulan lah pada akhirnya. Jadi sukses itu kita harus menginstal software sukses itu ke dalam otak dan pikiran kita. Kenapa? Karena paling penting itu ketika memulai sesuatu bisnis itu kita harus memiliki pikiran ini. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak punya pikiran ini, maka kedepannya itu pasti banyak masalah. Lalu apa saja sih komponen dari sukses itu? Oke, yang pertama kita harus memiliki yang namanya think success atau berpikir sukses. Untuk materi ini saya ambil dari UKM Update ya. Jadi bagaimana kita harus meniru 5 cara berpikir orang sukses. Yang pertama, mindset orang sukses itu adalah masa depannya itu tergantung saya. Jadi maksudnya kalau kita ingin sukses, maka kita harus bergantung kepada diri kita sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang tua, kepada teman, kemudian kepada saudara, ataupun kepada mentor sekalipun, itu tidak bisa. Mentor seperti saya hanya memberikan arahan, memberikan panduan, bagaimana teknisnya berjualan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sukses, maka teman-teman harus berprinsip masa depan itu tergantung teman-teman gitu. Jadi nggak ada yang bisa membuat teman-teman sukses secara instan. Yang kedua, saya terus belajar dan berkembang. Jadi teman-teman ketika belajar tentang masuk membeli materi kayak dari marketplace.com, teman-teman berpikir, wah pasti nih materi ini akan sudah pasti sukses. Enggak. Algoritma Shopee itu terus berkembang dan terus update. Dan teman-teman di sini harus bisa berpikir bahwa setiap hari itu harus ada perubahan. Jadi teman-teman harus belajar, explore. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan harus teman-teman setting goalnya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus suka berpikir besar. Maksudnya gimana? Teman-teman nanti mau jadi apa gitu? Kedepannya mau jadi apa? Apakah setelah ikut panduan ini kemudian orderan banyak, terus hire karyawan, kemudian bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk sekitar dan sebagainya? Itu teman-teman harus berpikir, atau mau mengomongkan orang tua dan sebagainya. Nah, yang keempat, ketika teman-teman memiliki hambatan, prinsip orang sukses itu adalah sebuah peluang baru. Jadi gini, kalau misalnya ternyata nih teman-teman menemukan kesulitan, teman-teman nggak berpikir kalau hambatan itu adalah sebagai problem untuk menghentikan mimpi teman-teman gitu. Tapi berpikirlah kalau ini, wah ternyata menarik juga ya, ini bagus juga nih, saya pasti bisa. Jadi prinsipnya adalah saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, gitu ya. Dan yang kelima adalah saya menghabiskan waktu dengan orang-orang positif. Jadi maksudnya kalau teman-teman ingin sukses, maka berkumpulan dengan orang-orang yang berprinsip sama. Seperti misalnya kalau ada istilah atau kata, kalau pengen wangi, temanlah dengan yang jualan minyak wangi dan sebagainya lah. Nah, itu adalah 5 mindset orang sukses. Nah, kalau mindset orang gagal seperti apa? Ya seperti saya pasrah pada hidup. Tapi ini saya yakin bukan teman-teman ya, karena teman-teman sudah ikut join di sini, menandakan kalau teman-teman ingin berkembang, ingin maju gitu. Kemudian saya sesuatu hanya pada saat membutuhkan, berpikir bisa hanya akan menghabiskan tenaga, saya trauma pada kegagalan, waktu saya banyak habis dengan orang-orang negatif. Nah, ini adalah mindset orang gagal. Jadi saran saya, sebelum memulai sesuatu, apalagi mengerjakan project seperti misalnya nih jualan di Shopee, maka tirulah 5 mindset orang sukses. Oke teman-teman, itu adalah yang pertama adalah think success. Yang kedua, avoid 3 no. Jadi hindari 3 no ini. Yang pertama adalah no judgment, yang kedua adalah no blame, yang ketiga adalah no excuse. No judgment itu apa? Jadi judge itu adalah menghakimi. Jadi banyak yang ingin sukses tapi langsung ngejudge padahal orang tersebut hanya dengar dari orang lain. Jadi misalnya gini, banyak yang saya dengar, emang gampang ya jualan di Shopee? Bukannya susah ya? Padahal dia dengar dari orang lain gitu, pada belum terjun langsung.
Lazada itu misalnya saya flashback tentang Lazada. Lazada itu kan nggak bisa untuk dropship dan sebagainya. Itu adalah no judgment. Jadi kita kalau misalnya pengen sukses, pengen coba nih, tertarik, wah banyak juga ya yang berhasil di Shopee. Berarti teman-teman harus berprinsipnya, coba jangan langsung berpikir emang begitu ya, bukan penipuan nih, ini mah cuman jualan ludah nih, jangan seperti itu. Jadi ketika ada peluang langsung teman-teman cari, maksudnya cari itu adalah coba kemudian trial, kemudian kalau misalnya nggak ikut dan sebagainya, coba buka sendiri, cari di Google, cari di YouTube, terjun langsung dan kemudian rasakan itu ya. Nah, yang kedua adalah no blame. Maksudnya blaming itu adalah menyalahkan. Jadi banyak orang gagal itu menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain akibat ketidakmampuan mereka menghadapi masalah yang harusnya bisa diselesaikan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman nih pengen ikut, kemudian nanti gagal, nggak mungkin lah kayak gitu, orang teman saya aja gagal, nah itu blaming. Misalnya kemudian ini pasti MLM ya, MLM nih ya, ini penipuan ya, seperti itu. Jadi blaming. Jadi maksudnya dia kepengen sukses, tapi ketika pengen melakukannya itu langsung teringat, oh ada kejadian seperti ini, langsung menyalahkan, masa sih, dan sebagainya. Oke? Dan yang ketiga adalah no excuse. Jadi no excuse itu adalah jangan mencari alasan. Biasanya kalau orang yang baru belajar itu terus mengalami kesulitan itu cari alasan. Misalnya, Pak, saya kan pengen nih Pak, kemudian tapi saya gaptek Pak, tapi saya nggak punya laptop Pak, tapi saya kerjanya sibuk Pak, gitu kan. Kemudian saya nggak punya uang Pak untuk ini, nggak punya modal Pak. Nah itu adalah excuse. Nah kalau misalnya teman-teman pengen sukses, tolong hindari seperti itulah, sifat seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu sesuatu atau misalnya teman-teman pengen belajar sesuatu, maka sebaiknya adalah cari solusi. Misalnya kalau teman-teman gaptek, ya belajar gitu. Kalau teman-teman nggak punya modal, ya kumpulin duitnya gitu kan, nabung gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak punya laptop, ya bisa juga ke warnet dulu atau pakai handphone dulu juga bisa, walaupun agak susah misalnya gitu. Atau misalnya ke pinjam sama teman dan sebagainya. Intinya cari solusi terhadap permasalahan yang teman-teman hadapi dan jangan terus cari alasan. Oke, itu adalah yang kedua, avoid reno. Yang ketiga, teman-teman harus punya smart goal. Jadi smart goal itu apa? Tujuan. Jadi maksudnya target teman-teman ke depan, misalnya selama setahun ini itu punya toko yang omsetnya berapa, misalnya seperti itu. Nah, saya sebut smart karena smart itu terdiri dari S itu spesifik, goal teman-teman harus spesifik dan jelas. Kemudian yang kedua adalah measurable, bisa diukur. Bagaimana tahu kalau kamu telah mencapai goal kamu? Misalnya kalau tokonya memang sudah omset, ya kelihatan omsetnya berapa gitu kan. Yang ke E-nya itu, A-nya itu action oriented, ya kan? Fokus cari tindakan yang dapat. Jadi kalau misalnya hari ini kita punya target upload, ya upload aja dulu gitu kan. Pokoknya kita harus punya action oriented, jangan alasan terus untuk tidak action. Kemudian yang keempat adalah realistik. Nah, maksudnya realistik seperti apa? Misalnya teman-teman kerja, waktunya cuma sekedar 1 jam atau 2 jam. Ya realistik aja, misalnya sehari itu saya bisa praktek 2 jam. Berarti kalau misal bisa 10 upload atau misalnya bisa ini, maka sebulan seperti berapa upload, berapa produk yang diupload dan sebagainya. Kemudian time and resource constraint, maksudnya batasan waktu dan sumber daya. Nah, misalnya apakah teman-teman punya laptop, misalnya seperti itu. Misalkan apakah teman-teman sudah belajar, sudah action gitu kan. Nah, teman-teman harus persiapkan semuanya itu. Jadi jangan ibaratnya ketika misalnya join kayak dari matkelas.com, kemudian ketika disuruh beli laptop atau beli apa, disuruh praktek, teman-teman tidak bisa menyediakan waktu atau misalnya tidak bisa mencari solusi dari permasalahan atau misalnya goal yang nanti akan teman-teman capai gitu. Ya, jadi teman-teman harus punya smart goal. Oke, contoh nih, kalau misalnya yang bukan smart goal. Saya mau Mas Iqbal sukses berjualan di Shopee. Ya, apa maksudnya kalau sukses berjualan di Shopee itu parameternya apa? Nah, itu bukan smart tuh. Nggak ada ibaratnya rinciannya dalam arti seperti itu.
Nah, yang contoh dari smart goal itu adalah mendapatkan penghasilan bersih 3 juta per bulan dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi misalnya, kalau misalnya teman-teman join nih tanggal 8 Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tanggal 8 Desember omset penjualan saya atau penghasilan bersih saya sudah 3 juta per bulan. Saya punya 3 toko, tokonya ini. Kemudian tanggal segini saya harus gini, misalnya gitu. Nah, ketika teman-teman sudah punya smart goal seperti itu, maka teman-teman tinggal breakdown, action oriented, dan apa aja to-do list yang harus teman-teman siapkan untuk dalam waktu 3 bulan itu. Oke? Itu adalah materi tentang mindset. Saya ulangi, jadi kita harus berpikir sukses. 5 mindset tentang sukses harus kita pahami. Yang kedua, hindari no judgment, no blame, no excuse. Yang ketiga adalah kita harus punya smart goal. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.